Ya kamu heran nih, boleh juga tuh. Hai semua, kenalkan nama kakak Yani. Di sini kakak akan menjelaskan tentang Kak. kak ada bisikan gitu ya? Ya, kenapa? Kak, harus mulai dari mana nih buat nyusun karya tulis yang bagus? Oh ya, sama gimana sih sistematika penulisan karya tulis? Oke, karena banyak banget nih pertanyaan dari kalian. Sini ya kakak bantu jelasin. Tapi sebelum kita masuk ke materi karya tulis, kenalan dulu yuk sama penelitian ilmiah. Hah, apa sih itu penelitian ilmiah kak? Nah, apa sih yang harus dilakukan di dalam penelitian ilmiah? Oke, biar kalian nggak tambah bingung lagi, sini ya kakak bantu jelasin. Nah, jadi yang dimaksud dengan penelitian ilmiah adalah rangkaian kegiatan yang sambung menyambung, berakumulasi, dan melahirkan teori-teori yang dapat menjelaskan serta meramalkan suatu fenomena. Nah, jadi biasanya penelitian ilmiah ini sering sekali diasosiasikan dengan metode ilmiah, yang dimana merupakan tata cara sistematis yang biasanya digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Nah, tentunya penelitian ilmiah ini juga dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjelaskan gejala-gejala alam, di mana penelitian ilmiah ini biasanya kalau udah ada penelitian ilmiah nih, biasanya pasti ilmu itu dapat lebih berkembang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dengan adanya penelitian ilmiah yang menghasilkan atau melahirkan sebuah hipotesis tersebut dapat menjadi acuan yang dimana hipotesis yang dihasilkan itu biasanya mengalami reproduksi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah suatu penalaran untuk mencari kesimpulan yang dimana nantinya kesimpulannya itu bisa memungkinkan dan juga merupakan sederhana yang tentunya dapat ditarik dalam sebuah rangkaian kegiatan penelitian tersebut. Nah, jadi kita lanjut ke materi selanjutnya biar kalian nggak tambah bingung lagi, yaitu apa sih sebenarnya langkah-langkah dari penelitian ilmiah ini itu sendiri. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama yaitu ada mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Nah, jadi seperti metode ilmiah pada umumnya, di dalam sebuah penelitian ilmiah juga harus berawal atau berasal dari adanya satu masalah yang ingin dipecahkan. Nah, di mana hal ini dapat bermula dari awalnya yang kalian lakukan itu adalah mengidentifikasi suatu masalah yang akan kalian bahas di dalam sebuah penelitian. Nah, tentunya masalah yang diangkat itu memang benar-benar memerlukan suatu penelitian ya untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi dari identifikasi masalah ini? Nah, fungsi dari identifikasi masalah ini sebenarnya untuk membantu kalian mempertajam atau memperkuat di mana kalian akan merumuskan suatu masalah tersebut. Nah, biasanya di dalam identifikasi masalah ini terdapat membuat data awal yang dimana bisa digunakan sebagai acuan awal untuk kalian membuat suatu rumusan masalah nantinya. Tentunya di dalam masalah yang akan kalian bahas ini terdapat fakta atau data yang benar-benar terjadi di lapangan tersebut. Nah, biasanya nih identifikasi masalah itu ditulis secara kalimat deklaratif atau kalimat deskriptif yang biasanya ditulis dalam bentuk paragraf. Itu berupa kayak latar belakang dan data-data lainnya. Nah, sedangkan kalau rumusan masalah itu ditulis menggunakan kalimat tanya atau berupa pertanyaan. Misalnya 1.2 itu rumusan masalah, yang dimana 1.1 kalian kasih pertanyaan dengan kalimat apa atau bagaimana dengan suatu masalah yang akan kalian bahas. Nah, selanjutnya ke langkah yang kedua yaitu kalian dapat melakukan studi pendahuluan. Nah, jadi fungsi dari kalian melakukan studi pustaka atau studi pendahuluan ini berfungsi untuk mencari landasan teori yang akan kalian gunakan untuk melakukan penelitian tersebut, di mana tentunya landasan teori yang diperlukan itu harus relevan dan kukuh ya, di mana kalian bisa mencari studi-studi pustaka ini melalui jurnal-jurnal, buku, majalah, dan lain sebagainya yang akan kalian gunakan untuk landasan teori dalam penelitian kalian itu sendiri. Nah, biasanya nih banyak nih teori yang udah sesuai nih sama penelitian kalian, tapi malah kurang relevan. Nah, di sini dah si peneliti itu harus memilah lagi studi-studi pustaka apa aja yang harus mereka gunakan untuk menjadi acuan atau landasan teori mereka nantinya di dalam penelitian tersebut. Nah, sehingga dalam melakukan studi pendahuluan ini tentu saja diperlukan waktu untuk membaca dan juga untuk memilah-milah lagi data yang akan digunakan agar data yang disampaikan nanti di dalam penelitian tersebut dapat menjadi relevan dan juga kuat data-datanya. Oke, selanjutnya pada tahap yang ketiga itu kalian bisa merumuskan hipotesis. Yang dimana apa sih itu hipotesis? Hipotesis adalah sebuah jawaban atau dugaan sementara akan masalah yang ingin kalian teliti, di mana
di mana jawaban ini masih berupa dugaan ya, atau jadi jawaban sementara saja. Tentunya, apa sih fungsinya dengan adanya hipotesis ini? Jadi dengan adanya hipotesis ini, kalian dapat lebih fokus lagi nih dengan makalah apa yang ingin kalian angkat. Sehingga untuk masalah-masalah lainnya atau data-data yang emang kalian nggak butuhkan itu jadi udah terlupakan gitu lah istilahnya. Jadi kayak kalian udah ada rumusan hipotesis ini, kalian jadi lebih fokus lagi, oh aku mau bahas ini kayaknya di dalam penelitianku. Nah jadi biasanya hipotesis ini sering kali disebut atau dianggap sebagai anggapan dasar, yang dimana anggapan dasar ini tentunya sudah terbukti kebenarannya atau sudah tidak diragukan lagi, sehingga ketika pembaca membaca suatu hipotesis yang telah dibuat, jadi dia sudah tidak ragu lagi dengan adanya anggapan-anggapan dasar yang telah dibuat dalam hipotesis ini. Nah, hipotesis ini sendiri dibagi menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada hipotesis deskriptif, yang kedua ada hipotesis komparatif, dan yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Oke, selanjutnya kita ke tahap yang keempat, yaitu mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Nah, jadi secara umum, variabel dalam sebuah penelitian adalah fenomena yang akan atau tidak terjadi yang disebabkan oleh fenomena lainnya. Tentunya, kenapa sih variabel ini harus ditentukan? Karena ini tuh dapat membantu masalah kalian bisa menjadi lebih jelas dan lebih terukur nantinya di dalam sebuah penelitian. Nah, variabel ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan. Yang kedua itu ada variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Selanjutnya yang terakhir itu ada variabel kontrol, di mana variabel kontrol ini merupakan variabel yang dinetralisir sehingga nantinya dapat menjaga hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat ini tetap konstan. Oke, lanjut ke langkah-langkah yang kelima, yaitu ada menentukan rancangan dan desain penelitian. Nah, jadi rancangan dan desain penelitian ini sangat berfungsi untuk menjelaskan suatu prosedur atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam satu penelitian. Tentunya rancangan penelitian ini dapat dibuat dalam bentuk flowchart atau biasa disebut dengan diagram alir, yang nantinya dapat memudahkan pembaca untuk memahami apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan dalam suatu penelitian tersebut. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya, itu yang ada yang keenam, yaitu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Nah, jadi apa sih itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkannya. Di mana instrumen penelitian ini biasanya ditentukan melalui dengan tujuan atau masalah yang ingin diangkat dalam suatu penelitian tersebut. Dan di mana tentunya setiap instrumen yang ditentukan ini biasanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sehingga instrumen ini harus dipilih benar-benar agar bisa sesuai dengan tujuan dan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian tersebut. Oke, lanjut ke langkah-langkah yang ketujuh, itu ada menentukan subjek penelitian. Jadi apa sih itu subjek penelitian? Subjek penelitian adalah orang yang terlibat dalam penelitian yang dimana berfungsi sebagai sumber data. Nah, jadi subjek penelitian ini biasanya berkaitan dengan populasi atau sampel data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Oke, kita lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu ada melaksanakan penelitian. Yang dimana pelaksanaan penelitian adalah proses pengumpulan data yang telah direncanakan atau sesuai dengan desain atau rancangan yang sudah dibuat. Tentunya hal ini harus dilakukan secara hati-hati karena nantinya akan menentukan kebenaran atau adanya suatu data tersebut, sehingga adanya data yang sudah dikumpulkan tentunya nanti akan mempengaruhi dari jalannya penelitian tersebut, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa penelitian ini tentunya harus menggunakan data yang benar-benar akurat atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Oke, lanjut ke langkah yang ke-9, itu ada melakukan analisis data. Tentunya setelah mendapatkan data tidak bisa langsung begitu saja diletakkan di dalam sebuah penelitian, di mana data ini perlu dianalisis kembali agar nantinya bisa dapat mudah dibaca atau mudah dipahami oleh suatu pembaca atau penelitinya nanti. Tentunya data mentah itu akan diproses menjadi suatu data yang nantinya akan lebih enak dilihat misalnya dalam bentuk tabel dan lain sebagainya. Tentunya analisis data ini dapat menggunakan alat penganalisis data yang nantinya akan disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan. Oke, selanjutnya ke langkah-langkah yang ke-10, itu ada merumuskan hasil penelitian dan pembahasan.
yang dimana hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan inti dari suatu penelitian. Mengapa bisa dibilang seperti itu? Karena di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini terdapat kegiatan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah yang ada sebelumnya, sehingga nantinya hasil tersebut akan merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, selanjutnya ke langkah yang terakhir itu ada menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Nah, jadi menyusun laporan penelitian dan diseminasi ini merupakan langkah terakhir yang wajib dilakukan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian. Tentunya di mana biasanya format laporan ilmiah ini telah dibakukan oleh sebuah institusi atau si pemberi sponsor ini, di mana peneliti melakukannya. Nah, apa itu diseminasi? Nah, jadi diseminasi adalah proses mempublikasikan karya dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, yang dimana biasanya dalam bentuk seminar-seminar ataupun jurnal-jurnal ilmiah, yang dimana nantinya karyanya dapat dikenal oleh masyarakat luas dan bisa menjadi referensi apabila diperlukan. Oke, sekian dari materi penelitian ilmiah. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila kakak terdapat kesalahan kata atau yang kurang berkenan pada saat penjelasan tadi. Nah, terdapat video lanjutan yaitu part 2 mengenai tentang sistematika penulisan karya tulis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.